Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMK Sinar Husni 2TR terkait permasalahan yang telah saya identifikasi, yaitu tentang kurangnya motivasi belajar siswa, kemudian orang tua seringkali tidak kooperatif, kemudian guru sering tidak berhasil dalam mengimplementasikan pembelajaran inovatif di kelas, kemudian aktivitas di kelas yang masih belum menunjukkan pembelajaran HOTS, kemudian tentang kurangnya pengetahuan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pada pembelajaran di kelas. Baiklah, langsung saja akan kita wawancarai Bapak Kepala Sekolah, tapi berhubung Bapak Kepala Sekolah sedang ada di ruangannya, jadi kita akan ke ruangannya terlebih dahulu. Baiklah, saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Agdas Marwan Simrat. Langsung saja Pak, ada beberapa masalah yang telah saya identifikasi, yaitu kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, kemudian orang tua seringkali tidak kooperatif, lalu guru sering tidak berhasil mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif di kelas, kemudian aktivitas di dalam kelas masih belum menunjukkan adanya pembelajaran HOTS, dan yang terakhir tentang kurangnya pengetahuan atau kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama tentang mengapa siswa sering kehilangan motivasi dalam belajar. Kira-kira apa saja penyebabnya? Nah, kalau ditanya tentang hal itu, banyak faktor memang penyebabnya. Yang pertama, anak-anak tidak bisa menempatkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak anak-anak kita yang ini, siswa ini, dia terlalu larut, terutama dengan perkembangan teknologi sekarang. Larut dia sehingga dia lupa siapa sebenarnya dirinya, padahal dirinya itu adalah seorang pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan dari orang tua. Banyak masih temuan kita, orang tua menghantarkan anaknya sebagai pelajar di sekolah, difokuskan tanggung jawab guru, padahal dia tidak pernah berpikir bahwasanya tanggung jawab pendidikan anak itu tidak terlepas dari peran orang tua. Kita sama tahu, persis kita tahu, paling lama di sekolahnya 8 jam, sementara waktu yang kita tahu yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa itu ada 24 jam. Jadi kalau 24 jam itu di sekolah cuma 8 jam, sisanya kan bersama orang tua. Ya, paling tidak juga perlu bimbingan dari orang tua, sehingga antara guru dengan orang tua itu sejalan. Ini yang kadang-kadang bukan berarti semua, tidak, tapi ada beberapa persen dari orang tua ini sekedar udah dilepaskan anaknya, didaftarkan sekolah, untuk selanjutnya tanggung jawab sekolah. Ini yang sering kita kewalahan menghadapinya. Itu kira-kira kalau tentang itu. Ada lagi kira-kira? Nah, kemudian orang tua seringkali tidak kooperatif. Kan banyak orang tua yang dipanggil ke sekolah tapi tidak mau datang gitu, seolah tidak mau kerjasama dengan sekolah tentang permasalahan anaknya di sekolah. Nah, inilah termasuk keterkaitan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Dasarnya seolah-olah sudah sekolah anaknya sudah tanggung jawab guru semuanya, jadi dia tidak kurang memahami tanggung jawab dia sebagai orang tua terhadap pendidikan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat banyak orang tua, baik ayah maupun ibunya, pekerja. Jadi perginya pagi, pulangnya petang, sehingga perhatiannya terhadap anak ini sangat-sangat kurang. Itu menurut saya. Tapi kalau kita sampaikan kepada orang tua, mungkin orang tuanya nanti jadi menyalahkan kita juga. Nah ini, jadi itu kadang-kadang bukan dia tidak mau datang kemari karena juga dia bekerja, padahal anaknya tidak terkontrol, nggak datang ke sekolah, kita kirim surat panggilan, dia nggak datang, dengan alasan-alasan itu yang sering kita temui. Nah, kemudian Pak, guru sering tidak berhasil mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Kira-kira apa saja faktor penyebab guru tidak mau menggunakan model-model pembelajaran inovatif ini?
Begini, kadang sebagian guru ini menanamkan prinsip dalam pemikirannya hanya melaksanakan tugas doang, mengajar yang tak mau diajar. Pola anak-anak ini kan macam-macam ini sikapnya ini. Makanya sekarang pemerintah fokus dia Merdeka Belajar ini untuk supaya siswa itu disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi guru kadang-kadang enggak, tapi tidak semua. Terutama kalau saya perhatikan guru-guru yang sudah masuk zona nyaman. Zona nyaman artinya usia yang sudah mendekati pensiun. Nah ini yang sering, tapi kalau yang muda-muda ya tidak semuanya. Banyak mereka memvariasikan sistem pembelajarannya yang menarik, bagaimana anak-anak itu supaya senang datang untuk belajar, memberikan motivasi kepada anak-anak, apa sebenarnya tujuan dia belajar. Tidak semua sih, tapi mungkin beberapa iya, bukan berarti semua. Kalau semua berarti kita sebagai kepala sekolah juga gagal mendidik guru-guru itu kira-kira. Dan Pak, menurut Bapak gimana sih pembelajaran HOTS yang baik di kelas Pak? Pembelajaran HOTS yang baik itu sebenarnya ya pemahaman siswa lah yang harus ditanamkan. Artinya si guru itu harus menyampaikan kepada anak-anak itu bagaimana materi yang disampaikannya itu semenarik mungkin. Tidak monoton. Monoton dalam artian kalau dulu kurikulum menyatakan berdasarkan kurikulum dia mengajar untuk mengejar-ngejar target supaya kurikulum itu tercapai. Kalau sekarang kan enggak. Artinya guru itu dituntut bagaimana anak-anak itu mengerti dengan apa yang disampaikannya. Artinya berpola pikir kritis, dia mampu menerjemahkan apa yang disampaikan gurunya. Itu kira-kira. Jadi nggak bolehlah monoton gitu. Jadi harus bervariasi. Itu yang diistilahkan sekarang mungkin inovatif, variatif, apalagi itu istilahnya. Nah, jadi anak-anak itu punya kreativitas sehingga dia tahu sih apa yang didapatnya pada hari itu berhadapan dengan gurunya. Itu kira-kira. Nah, jadi permasalahannya gini Pak, banyak guru yang tidak menunjukkan pembelajaran di kelasnya itu menunjukkan sudah menjadi pembelajaran HOTS gitu, masih selalu order meeting skills. Nah itulah peran kita memang, makanya di sekolah ini sering saya lakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas itu, mengkaji ulang apa yang sudah lalu supaya kedepannya ada perubahan. Itu selalu kan ada itu, misalnya guru itu setiap pagi apel memberikan masukan-masukan di situ sebelum 15 menit sebelum bel itu kan kita guru-guru di sini apel. Jadi sebagai pimpinan, disitulah saatnya kita sampaikan untuk memberikan motivasi ke guru-guru itu supaya dia bisa menjadi guru yang baik dan yang terbaik di hadapan anak-anak itu. Itu kira-kira. Kemudian yang terakhir Pak, tentang pemanfaatan teknologi, kenapa ada guru yang masih belum memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, misalnya menggunakan infocus atau media-media pembelajaran gitu Pak? Nah, seperti saya bilang di awal tadi, tapi biasanya yang temuan kita itu yang sering adalah guru-guru yang sudah masuk level zona nyaman. Artinya dia berpikir gimana ya, berpikir sangat cetek atau pendek. Kenapa saya bilang begitu? Saya berapa bulan lagi, berapa tahun lagi sudah pensiun, untuk apa lagi? Jadi keinginan untuk belajarnya itu untuk meningkatkan kemampuan dia sebagai tenaga pendidik itu sudah sama sekali hampir tidak ada. Tapi kalau untuk guru-guru muda, dia sudah pandai memanfaatkan teknologi itu dengan teknologi yang macam-macam. Sekarang dia sudah bisa membuka. Yang kemudian salah satu lagi yang penghambat bagi guru-guru ini, guru masih ada yang tidak memiliki kelengkapan untuk mendukung proses itu tadi. Misalnya tidak memiliki laptop, sementara di sekolah sudah difasilitasi internet yang begitu bagus, yang begitu baik. Maka salah satu misalnya di sekolah sebagai pemimpin, pihak sekolah sudah melakukan meminjamkan
alat-alat yang diperlukan oleh guru, walaupun dia tidak bisa membeli, kita kasih pinjam. Tapi terkadang memang tetap ada hambatan, itu tadi yang saya katakan, karena dia sudah masuk ke zona nyaman tadi, jadi keinginan dia untuk belajar lagi sudah susah. Tapi begitupun istilah kita kan, kita tidak boleh berputus asa, harus tetap kita kasih motivasi, kita kasih dia bimbingan sehingga dia bisa mampu nantinya untuk menggunakan peralatan-peralatan itu dalam proses pembelajaran. Itu kira-kira Berarti motivasi guru juga yang perlu ditingkatkan, ya, motivasinya kemana sebetulnya arah yang mau dituju, itu yang selalu kita berikan motivasi ke guru itu. Itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali.